Pernah gak sih berpikir bahwa sains modern yang super canggih hari ini ternyata sudah selaras dengan ayat-ayat Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Inas Wahiro dengan NIM 2025-010024. Video singkat ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran dan Sains Modern yang diampu oleh dosen Bapak Zainal Sukari. Di video kali ini, kita akan bedah bareng-bareng sebuah materi yang sangat seru, yaitu Al-Quran Sains Modern dan Teori Big Bang. Pernah bayangkan gak? Sebuah buku yang ditulis 1400 tahun lalu di tengah gurun pasir yang gersang ternyata sudah menjelaskan teori fisika paling terkenal abad ini secara akurat. Ya, kita sedang berbicara tentang teori Big Bang dan Al-Quran. Apa sebenarnya teori Big Bang? Dalam sains modern, para fisikawan sepakat bahwa sekitar 13,8 miliar tahun lalu, seluruh alam semesta termasuk bumi, matahari, dan galaksi awalnya tidak ada. Semuanya menyatu dalam satu titik tunggal yang super kecil, super padat, dan super panas yang disebut singularitas. Kemudian terjadi peristiwa Big Bang. Ini bukan ledakan bom di dalam ruang hampa, melainkan ruang itu sendiri yang meregang dan mengembang secara luar biasa cepat. Ibarat adonan roti kismis yang mengembang saat dipanggang. Jarak antar galaksi menjauh karena ruang di antaranya melebar. Dari sinilah waktu, ruang, dan materi mulai tercipta. Nah, sekarang mari kita buka Al-Quran di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yawalladina kafamu annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya? Coba perhatikan baik-baik. Kata menyatu di ayat ini menggunakan kata rotkon dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang melekat padu atau dijahit menjadi satu. Sedangkan kata kami pisahkan menggunakan kata fataqna yang berarti memecah, merobek, atau memisahkan sesuatu yang tadinya menyatu. Bagi para ilmuwan, ini adalah deskripsi verbal yang sangat presisi tentang peristiwa singularitas yang kemudian memisah dan mengembang menjadi alam semesta lewat Big Bang. Cuma sampai di situ. Sains modern baru tahu di abad ke-20 lewat astronom Edwin Hubble dalam alam semesta kita sampai detik ini masih terus meluas dan membesar. Tebak apa? Al-Quran sudah menyebutkan hal ini di surah Az-Zariyat ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'a banaynaha bi'aidin wanna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata musi'un di akhir ayat secara tekstual berarti yang terus-menerus meluaskan. Sebuah konsep yang baru bisa dibuktikan oleh teleskop canggih manusia ribuan tahun setelah ayat ini turun. Bagaimana mungkin seorang manusia yang hidup di abad ke-7 yang belum punya teleskop, belum
belum tahu ilmu astrofisika bisa menuliskan fenomena kosmologi serumit ini? Kalau bukan mendapatkan wahyu dari Sang Pencipta alam semesta itu sendiri, sains modern tidak membantah Al-Quran. Sains justru membantu kita mengagumi kebenaran yang sudah tertulis di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're